Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, perjalanan dan perjuangan dakwah para nabi selalu menarik untuk disimak dan dijadikan pelajaran. Begitupun dengan perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap langkah perjuangannya selalu meninggalkan cerita unik dan pesan mendalam yang tak lekang dimakan zaman. Salah satunya adalah cerita tentang 3 siasat yang pernah dilakukannya demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didakwahkannya. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong 3 kali sebagaimana yang diceritakan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah sama sekali berdusta dalam hidupnya kecuali 3 kali. Adapun dustanya yang kedua kali adalah berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 89. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Adapun yang terakhir adalah dustanya tentang istrinya, Sarah. Kisahnya, pada suatu ketika, Ibrahim alaihissalam pernah mendatangi sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang fajir. Dan beliau bersama istrinya, Sarah, dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Maka Ibrahim mewanti istrinya, sesungguhnya raja yang fajir ini, jika sampai mengetahui engkau adalah istriku, tentu ia akan mengambilmu dariku secara paksa. Oleh karena itu, apabila ia menanyakan kamu, kabarkan padanya bahwa kamu adalah saudaraku. Engkau adalah saudara se-Islam. Karena saya tidak mengetahui ada di dalam negeri ini seorang muslimah pun selain aku dan dirimu. Maka ketika mereka berdua telah memasuki kota, ada beberapa penggawa Raja Fajir yang melihatnya. Dengan cepat, ada yang segera melapor padanya. Sungguh, telah datang di negerimu seorang perempuan yang sangat menawan. Tidak layak dimiliki melainkan olehmu, kata orang tersebut. Kemudian, sang raja langsung mengutus untuk mendatangkan Sarah ke hadapannya. Kemudian tidak berapa lama, ia pun dibawa menghadap. Sedangkan di kejauhan sana, Ibrahim berdiri mengerjakan sholat. Tatkala Sarah memasuki istananya, sang raja tidak sabar lagi. Maka dengan segera, ia menjulurkan kedua tangannya untuk memeluknya. Namun tangannya terkunci dengan kuat, sehingga ia tidak sanggup untuk melepasnya. Lalu ia berkata padanya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melepaskan kedua tanganku ini. Saya berjanji tidak akan menyakitimu. Sarah menuruti kemauannya. Tatkala telah terlepas, ia mengulurkan tangannya ingin memeluknya. Akan tetapi, kedua tangan terkunci kembali, dan sekarang lebih keras dari yang pertama. Ia lalu meminta supaya didoakan agar dilepas kuncian tangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarah pun melakukannya. Namun, ketika terlepas, ia mengulangi kembali ingin memeluknya. Akan tetapi kedua tangannya kembali terkunci, bahkan lebih keras lagi dari yang sebelumnya. Ia lalu menyeru padanya, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melepaskan tanganku. Demi Allah, saya berjanji tidak akan menyakitimu. Sarah lalu menuruti permintaannya, maka kedua tangannya terlepas. Kemudian sang raja memanggil orang yang membawa Sarah di hadapannya. Wahai kamu, apa yang kamu bawa ini? Sesungguhnya engkau membawa setan padaku, bukan seorang manusia. Bawa ia keluar dari negeriku, dan berilah ia seorang budak. Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan. Kemudian Sarah kembali dengan berjalan kaki. Ketika Ibrahim alaihissalam melihat, disambutnya seraya bertanya, bagaimana kabarmu? Sarah menjawab, baik-baik saja. Allah telah berkenan melindungiku dari gangguan tangan raja durhaka itu, dan ia telah memberikan seorang pelayan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, itulah ibu kalian, bangsa Arab, wahai anak keturunan air langit atau air Zam-Zam. Maksudnya, karena air Zam-Zam Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan pertama kali untuk Hajar dan Ismail. Imam Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim
menjelaskan maksud Nabi Ibrahim telah berbohong selama 3 kali tersebut. Sebenarnya, hadis yang menyatakan Nabi Ibrahim berbohong itu karena melihat orang yang diajak bicara. Sementara pada dasarnya beliau tidak berbohong, melainkan hanya melakukan tauriyah, maksud perkataan tidak sesuai pemahaman zahirnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Sarah mengatakan pada raja bahwa dirinya saudara perempuan Nabi Ibrahim, bukan istrinya, maksudnya adalah saudara seagama dalam Islam, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri dalam hadis tersebut. Kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan sedang sakit, maksudnya beliau bisa saja sakit, karena manusia memang layak sakit. Ini beliau lakukan dalam rangka menghindari ajakan kaumnya untuk menyembah berhala. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa pada saat itu, beliau memang sedang sakit. Ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, bahkan patung yang paling besar yang melakukan, atau perusakan terhadap patung-patung kecil, itu merupakan kalimat bersyarat. Artinya, hal itu akan terjadi jika memang patung tersebut dapat berbicara. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa maksud Nabi Ibrahim alaihissalam memang beliau yang melakukan, sedang patung terbesar itu yang berkalung kapak sambil menunjuk patung tersebut. Sahabat Muslim, demikianlah strategi menarik dan siasat unik yang dijalankan Nabi Ibrahim alaihissalam demi membela agama Allah, menunjukkan kesesatan kaumnya, dan membela keselamatan dirinya. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan adalah benar bila melihat dari sisi yang lain, sehingga tidak elok kita menyebutnya beliau berdusta atau dipergunakan seseorang untuk menghalalkan perbuatan dusta. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.